Rencana Brigadir Yosua mendatangkan 5 saksi, yaitu ahli forensik, kemudian ahli digital forensik, dan ahli nafis serta ahli kriminologi. Ada beberapa keterangan yang kemudian disampaikan di dalam sidang, salah satunya dari ahli forensik Farah Karau. Ada 7 luka tembakan masuk dan juga 6 luka tembakan keluar, diantaranya di bagian kepala, bahu, bibir, jari, dada, pergelangan lengan, kemudian leher, lengan, dan juga hidung. Sementara ada beberapa lagi pernyataan atau kesaksian yang disampaikan oleh ahli kriminologi soal pembunuhan berencana yang juga ditanyakan, dan poin-poin lain tentang kekerasan seksual. Lebih lengkap kita akan tanyakan langsung dengan jurnalis Kompas TV, ada Putu Trisnanda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putu, ini sidang sudah ditutup hari ini dan akan dilanjutkan besok. Secara garis besar, apa-apa saja fakta persidangan yang kemudian bisa dirangkum oleh Anda dan disampaikan kepada pemirsa saat ini? Ya, selamat siang Woro dan juga saudara. Ada sejumlah hal yang kemudian disampaikan, tetapi kalau dibilang apa garis besarnya, melihat bagaimana pernyataan-pernyataan baik itu dari ahli forensik ataupun kemudian juga ada dari digital forensik, ini memang ada arah ataupun juga beberapa fakta yang disampaikan di persidangan ini mengarah pada bentuk perencanaan. Nah, kalau kita lihat bagaimana kemudian yang terjadi pada saat ini adalah yang mau kami sampaikan, pertama ini berkaitan dari ahli forensik yang kemudian tadi menyampaikan ada beberapa luka. Memang ada sedikit perbedaan di mana ahli forensik yang pertama, Farah, ini menyampaikan bahwa total luka peluru yang masuk ini jumlahnya ada 7, sementara yang keluar ada 6. Tetapi saat dilakukan ekshumasi ini dinyatakan bahwa luka yang masuk sebetulnya total ada 5 dan yang keluar ini ada 4 luka. Karena beberapa luka diantaranya ini merupakan luka dari arah peluru. Jadi secara sederhana Woro dan juga saudara, yang dimaksudkan adalah beberapa luka seperti misalnya di pipi ini merupakan hasil dari peluru yang sempat keluar kemudian terpantul baik itu ke lantai ataupun juga ke sudut keras lainnya dan kembali ke arah pipi sehingga ada luka di situ. Nah, tetapi perbedaan ini memang tidak terlalu signifikan tadi dicecar baik itu oleh majelis hakim ataupun juga jaksa penuntut umum, karena memang dari kesaksian ataupun juga keterangan yang disampaikan oleh 2 ahli forensik ini sepakat bahwa dari luka-luka yang ditemukan ini tidak ada luka yang merupakan luka dari penganiayaan. Kemudian juga yang disepakati oleh kedua ahli forensik yang sama disampaikan dalam keterangan selama persidangan adalah berkaitan dengan 2 luka fatal yang ada di tubuh Yosua. Pertama adalah luka di dada. Ini bisa menyebabkan pendarahan yang cukup banyak di paru-paru. Kemudian yang kedua adalah luka yang ada di kepala, karena ini setelah diteliti lebih lanjut, ini lanjut ke batang kepala atau batang otak, dan ini kemudian bisa mengakibatkan kematian seketika. Tentu saja meskipun 2 luka ini merupakan 2 luka yang fatal, tetapi yang menjadi poinnya adalah luka pada area belakang kepala atau yang menembus pada batang otak ini adalah luka yang kemudian akhirnya bisa menyebabkan kematian seketika. Selanjutnya juga ada beberapa hal yang disampaikan oleh ahli yang lain, yakni terkait dengan secara psikologis, secara sosial, bagaimana kemudian kriminolog ini menyikapi makna perencanaan. Tadi disampaikan juga oleh kriminolog bahwa bentuk perencanaan ini ada beberapa unsur yang ternyata dipenuhi atau masuk dalam unsur perencanaan menurut pandangan dari kriminolog atau ahli yang dihadirkan dalam persidangan. Yakni yang pertama adalah ada senjata yang disiapkan, karena biasanya pada peristiwa-peristiwa pembunuhan yang sifatnya spontan, bentuk ataupun juga senjata yang digunakan ini memiliki kecenderungan merupakan senjata-senjata yang memang ada di sekitarnya. Misalnya berada di sekitar pelaku ini ada kayu atau misalnya ada benda-benda lain, botol, itu yang kemudian digunakan untuk membunuh. Tetapi dalam kasus ini ada senjata yang memang sudah dipersiapkan, artinya itu memenuhi unsur kesengajaan atau perencanaan. Kemudian juga yang memenuhi unsur lainnya adalah terkait dengan upaya untuk menghilangkan barang bukti. Hilangnya CCTV, rusaknya CCTV, kemudian juga ada laptop yang digunakan sebagai alat penyimpanan rekaman CCTV yang menunjukkan Yosua Huta Barat ini masih hidup. Ini juga menjadi satu catatan sebagai bentuk dari upaya menghilangkan barang bukti, dan ini juga memenuhi unsur kesengajaan. Kemudian juga tadi disampaikan oleh kriminolog menggali soal bagaimana otak atau dalang dari pembunuhan berencana. Memang secara
general ini disampaikan pembunuhan berencana ini biasanya ada satu orang yang menjadi dalang, sementara yang lainnya adalah pelaku ataupun juga kalau bahasa sederhananya operator saja, diberi perintah kemudian menjalankan. Tetapi dalam konteks ini Putri Chandrawati tadi disampaikan ini juga bisa menjadi rekanan, karena FS dan PC ini memiliki relasi kuasa yang sama, di mana sama-sama merupakan pihak yang memiliki ataupun duduk di posisi yang lebih tinggi. Kemudian juga di satu sisi Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf dan juga Richard Eliezer ini menganggap keduanya ini seperti keluarga yang lebih atas posisinya, sehingga kesempatan ataupun juga pikiran untuk menolak perintah ini jadi lebih sulit. Ada rasa enggan ataupun juga sungkan yang kemudian muncul. Itu berdasarkan analisa yang kemudian disampaikan oleh kriminolog tadi di ruang persidangan. Selanjutnya juga berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh, meskipun tadi juga sempat ditanggapi oleh FS, kemudian juga ditanggapi oleh Putri Chandrawati bahwa sebetulnya apa yang dilihat oleh ahli yang dihadirkan pada sidang hari ini hanya sepihak dari penyidik saja. Ada beberapa hal yang juga menarik ini disampaikan oleh ahli digital forensik, bagaimana kemudian ada grup bernama Duren 3 yang baru dibentuk pada tanggal 11 Juli 2022. Mengapa ini kemudian menjadi menarik? Karena tentu saja kematian Yosua Huta Barat ini terjadi pada 8 Juli 2022. Artinya grup ini baru dibentuk beberapa hari setelahnya, yang berisi grup ini dibuat atau adminnya pada saat itu adalah Ricky Rizal. Kemudian di dalamnya ada KM, ada Eliezer, ada Ricky Rizal, kemudian ada beberapa pihak juga di dalamnya, ada Daden. Dan kemudian disampaikan bahwa Eliezer ini sempat masuk, tetapi hanya 3 jam saja. Jadi masuk pada pukul 8, masuk pada pukul 5, kemudian dikeluarkan dari grup pada pukul 8. Nah, ini yang juga kemudian menjadi tanda tanya, karena isi dari grup tersebut ini tidak ada atau sudah dihapus chatnya, karena memang kalau kita berbicara soal bagaimana kemudian menyelidiki lebih lanjut terkait dengan barang bukti yang kaitannya melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini adalah WhatsApp begitu, di mana seharusnya ada izin lebih lanjut untuk meminta kepada pihak WhatsApp untuk membuka apa saja sebetulnya isi chatnya. Ini tidak bisa dihadirkan dalam persidangan atau ditunda terlebih dahulu, nanti baru dihadirkan pada persidangan. Ini yang masih kita nantikan. Tetapi yang pasti ini juga menjadi satu fakta baru terkait dengan grup ini yang perlu ditindaklanjuti lagi dan dimengerti dan dipahami juga sebetulnya apa yang terjadi di sana, apa percakapan yang dilakukan, kemudian juga apa hal-hal lain yang bisa diungkap di persidangan supaya bisa mengetahui puzzle-puzzle atau rangkaian cerita agar peristiwa pada 8 Juli 2022 ini bisa menjadi utuh. Woro. Putu, besok rencananya sidang akan kembali dilanjutkan. Siapa saksi yang mungkin Anda sudah dapat informasinya? Ya, besok sidang akan kembali dilanjutkan pada pukul yang sama, sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, di ruang sidang yang sama juga, di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nanti saksinya sejauh ini ada 2 saksi, maksud kami ada 2 ahli yang nanti akan dihadirkan. Ini masih dari Jaksa Penuntut Umum, yakni dari ahli psikologi, dan juga ada 1 ahli lagi yang nanti akan dihadirkan. Tetapi memang sampai dengan saat ini belum disampaikan namanya siapa, tetapi kurang lebih jumlahnya ada 2 ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan. Woro. Putu Trisnanda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih atas laporan Anda. Saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kembali, tetap bersama kami.